Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Perdana Patiraja, NIM 2004011110102. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai Generalized Anxiety Disorder. Jadi apa sih Generalized Anxiety Disorder itu? Jadi Generalized Anxiety Disorder atau GAD itu merupakan kondisi kecemasan yang berlebihan hingga cenderung tidak terkendali. Orang dengan GAD bukan merasakan kecemasan biasa. Ia bahkan merasakan sangat gelisah meskipun sedang tidak berada dalam kondisi yang menegangkan. Itu sebabnya kondisi ini sering disebut dengan kecemasan kronis. Meski sulit untuk menenangkan diri, orang yang sedang mengalami GAD umumnya hanya bisa merasakan kekhawatirannya sendiri tanpa mampu mengungkapkannya kepada orang lain. Nantinya kecemasan yang berlebihan ini hanya akan menghambat aktivitas sehari-hari. Terus gejalanya itu apa sih? Yang pertama itu adalah memiliki rasa khawatir yang terlalu berlebihan tentang masalah sehari-hari. Yang kedua, tidak bisa mengontrol rasa khawatir atau rasa cemas yang dimiliki. Selanjutnya, menyadari bahwa kekhawatiran yang dirasakan itu sebenarnya berlebihan. Terus ada tidak bisa santai dan rileks, kemudian tidak bisa berkonsentrasi, kemudian mudah terkejut. Gejala selanjutnya ada tidak bisa tidur nyenyak, seringkali merasa lelah, sakit kepala, nyeri otot, kram perut, dan berbagai rasa sakit yang tidak ada penyebabnya. Kemudian ada kesulitan mengunyah makanan, kemudian ada mudah merasa kesal, dan yang terakhir itu ada mudah berkeringat, kepala terasa dingin, terasa ringan, dan kehabisan napas. Penyebabnya apa sih? Yang pertama itu adanya perbedaan fungsi dan zat kimia pada otak. Yang kedua itu ada faktor genetik atau keturunan. Yang ketiga ada proses tumbuh kembang dan karakteristik. Dan yang terakhir itu ada cara pandang masing-masing individu terhadap ancaman. Terus bagaimana sih cara mendiagnosis kalau gejalanya muncul? Yang pertama itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tahu adanya gejala yang mungkin berkaitan dengan penggunaan obat atau kondisi medis tertentu. Yang kedua ada tes darah dan tes urin jika diduga ada kondisi medis tertentu yang menjadi penyebab gangguan kecemasan umum atau anxiety disorder ini. Yang ketiga ada bertanya secara mendalam dan mendetail tentang gejala yang muncul dan riwayat kesehatan yang dimiliki. Dan yang terakhir itu ada meminta pasien untuk kuesioner mengenai kondisi psikologis pasien untuk menentukan diagnosis yang tepat. Cara pengobatannya itu ada dua, psikoterapi dan penggunaan obat-obatan. Untuk psikoterapi itu salah satu jenis psikoterapi yang disebut cognitive behavioral therapy atau CBT. Itu biasanya dilakukan untuk mengatasi generalized anxiety disorder. Nah, terapi CBT ini akan membantu pasien untuk memiliki pola pikir, sikap, dan merespon situasi tertentu dengan cara yang berbeda-beda. Biasanya hal ini membantu pasien untuk tidak mudah merasa cemas dan khawatir secara berlebihan. Yang kedua itu adalah penggunaan obat-obatan. Eh, Dokter mungkin akan merekomendasikan penggunaan obat-obatan tertentu untuk mengatasi kondisi ini jika dirasa menjalani terapi saja tidak cukup untuk mengatasinya. Ada beberapa kelompok obat-obatan yang termasuk obat antidepresi yang mungkin akan diresepkan untuk pasien agar mengurangi gejala-gejala yang dialami. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya.
Jangan lupa untuk like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.